Selamat datang dan selamat malam kepada Valen Van di podcast Ngobrol Dunia Bola. Begitu kan? Betul. Luar biasa. Mantap nih, hostnya mantap nih. Halo, selamat malam Mas Edo. Halo, selamat malam Mas Albana. Meriah sekali untuk podcast kali ini. Saya tidak sendiri, saya bersama partner saya Edo Krisma. Halo Mas Edo. Ya, sehat. Halo Mas Valen. Halo Mas Edo, salam kenal. Sekali, Edo. Salam kenal juga. Yang kita tahu juga kan Mas Valen ini kita kenal sebagai MC serta host di beberapa event. Mas, lagi sibuk apa nih Mas? Aku Dirimu, sibuk, akhir-akhir ini. biasa Mas, masih event, gedein yang bisa digedein Mas, channel YouTube, mainan Instagram, scroll gitulah Mas. Mager-mager berfaedah lah Mas. Mager berfaedah. Terus Mager ada yang buka dengan bola-bola juga nggak Mas? Akhir-akhir ini apa main bola gitu Mas? Paling sih futsal Mas, biasa Mas, rutin kegiatan apa buat ningkatin imun tubuh dengan futsal, rajin futsal sih seminggu sekali. Oh, di mana Mas main rutin? Main di sini aja di lapangan deket rumah aja Mas. Jadi kayak sama komunitas anak-anak futsal kita happy aja, fun futsal namanya kan. Oh, iya, fun. Tapi football bukan, apa futsal ya, benar-benar futsal. Futsal aja, futsal. Oh, iya, football takutnya nanti dahuluin yang punya liga kan nggak enak. Masa udah main football aja sih. Liga Indonesia ya? Iya. Tapi udah keluar loh izinnya loh. Oh, udah keluar loh. Iya, Alhamdulillah. tinggal pelaksanaannya aja nih, semoga lancar lah semua. Iya, tinggal ada yang mau main apa enggak, Ban? Oh gitu. Itu nanti di tes ini dulu nggak sih? COVID dulu ya kan ya? Harus, pasti. Sekarang jangankan main bola kayak gitu ya, ngumpulin orang banyak. Orang MC aja, setiap mau MC aja tuh wajib yang namanya tes PCR, kemudian juga swab test. Waduh. Kalau perusahaan-perusahaan gede kayak perusahaan-perusahaan misalnya kayak Bank Indonesia, Pertamina, itu dia wajib swab. Tapi memang di kala pandemi ini Mas Valen masih meluangkan waktunya untuk setidaknya nonton bola ya Mas ya? Oh harus dong Mas, luar biasa. Liga Prancis, Ligue 1. Oh semuanya ya? Semua liga ya? Oh semuanya. Semua Mas. Liga Spanyol, Piala FA, Liga Italia. Tapi kalau banyak liga yang ditonton, sebetulnya Mas Valen ini fans dari klub mana sih Mas? Oh kalau fans sebenarnya merah kayak merah ya. Iya nih merah nih. Kalau cinta pertama itu jujur nih ya, kalau cinta pertama itu sebenarnya itu sama Francesco Totti sama Buffon. Nah, cinta pertama tuh. Tapi yang pertama kali punya jersey ori itu waktu itu dibeliin almarhum papa itu Zinedine Zidane. Juventus. Piala Dunia 98. Prancis. Itu pertama kali punya jersey original pakai nama Zidane. Waduh, itu tahun 98 udah original loh. Udah dibeliin. Dulu harganya sekitar 500.000 apa ya? Itu pas juara kan? Iya. Itu beli karena juara atau sebelum juara? Sebenarnya bokap tuh ngefans banget sama Zinedine Zidane. Oh. Bokap. Terus kalau ibu tuh seneng banget sama Buffon sama Totti gitu. Cuma kan waktu itu pilihannya Juventus atau AS Roma kan? Iya. Nah, akhirnya ngulik. Ternyata jatuh hati sama Totti gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin klub pertama jatuh cinta tuh klub pertama masih apa sih? Ya sama AS Roma sebenarnya. Kalau ngomongin klub jatuh cinta tuh sama AS Roma. Cuma seiring berjalannya waktu sering ketemu sama teman-teman. Waktu itu kan zaman masih koran soccer kalau ingat, kemudian tabloid bola. Nah, dulu tuh koran soccer 3.500. Ya. 2.000 Mas. Itu kita 2.500 ya. Waktu itu aku ingat banget hari Jumat dan hari Kamisnya itu kita harus pesen ke loper korannya kan, karena dia cuma terbatas, dia cuma punya 10 jatahnya 10 waktu itu di Majenang, masih ingat di kota kecil. Terus dari situ belajar, kok ada ada klub Manchester United nih, zamannya Ole Gunnar Solskjaer, kemudian juga Teddy Sheringham, terus ada banyak banget waktu itu. Kiper masih Fabian Barthez ya kan. Terus David Beckham, ya banyak lah pokoknya. Nah di situ belajar nih kok klub seru ya. Nah di tongkrongan tuh ngobrolin MU dan MU.
Jadi tuh di tongkrongan tuh bahasnya MU, jadinya udah kita kedoktrin tuh. Jadi anak-anak SMP lah kedoktrin kan. Jadi sedikit banyak tahu informasi tentang Manchester United. Waktu itu pas banget table winner kan. Ya udah akhirnya iseng ngobrol, terus menghayal aja gitu. Wah, suatu saat bisa mampir ke Old Trafford nih gitu. Terus suatu saat main di lapangan, suatu saat bisa main nih di Santiago Bernabeu gitu kan. Bernabeu kan. Nah, itu kan ininya Santiago Bernabeu lah gitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu pelan-pelan ngulik-ngulik nggak tahu ada aja keajaiban, tapi impian itu aku udah bayangin bahwa Santiago Bernabeu tuh wah stadionnya pasti bagus banget, lapangannya bagus, terus Old Trafford tuh waduh keren banget. Nah kesini ngelihat orang sering posting foto di depan Old Trafford. Itu pas masih masih sekolah. Itu sih iya, maksudnya bukan sekolah, maksudnya pas aku zaman kuliah lah. Zaman kuliah ngelihat orang kok pada senang-senang banget ya foto di Old Trafford gitu, ngelihat foto di Old Trafford. Terus aku dalam hati berdoa, ya Allah kalau emang aku dikasih kesempatan tolong dong gitu wujudin impianku foto di depan Old Trafford aja waktu itu kan. Minta tolong cuma foto di depan Old Trafford aja. Terus tapi itu aku sering ucap sebelum tidur, aku sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aku sholawatin. Itu sholawatin hampir berarti 7 tahun tuh. Serius Mas itu Mas? Serius. Setiap malam aku tuh kalau inget itu aku langsung pokoknya mau tidur aku berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa foto. Aku tuh impianku cuma pingin foto di depan Old Trafford. Dan itu ternyata di 2016 ada keajaiban tuh. Ada waktu itu Chevrolet bikin challenge. Tuh bikin challenge yaitu gimana sih rasanya, gimana sih ekspresi kamu ketika mencetak gol di Old Trafford. Nah, tunjukkan kepada kami akan wujudkan itu. Itu awal mula Mas Valen berangkat ke Old Trafford ya? Old Trafford. Ini jadi nyambung kan, ceritanya relate kan sebenarnya kan. Udah terus itu aku tahu pengumumannya jam 2 dini hari. Aku lagi PS-an sama temen, nggak lama 2 dini hari itu aku langsung ngobrol ke tim. Aku kan punya temen tuh yang jago videografer sama fotografer, videografer. Nah terus aku telepon, Mas lagi pada begadang tuh, Mas besok bisa nggak kita take video apa Mas? Gini. Oh oke, siap. Take video jam 7 pagi sampai siang, terus sore jam 3 selesai. Besok videonya digarap cepet, besoknya udah jadi tuh videonya. Nah udah digarap, terus bismillah aja, aku daftar tuh, pokoknya bismillahirrahmanirrahim, udah daftar, set. Tapi pesertanya banyak kan itu kan? Pesertanya waktu itu puluhan ribu, hampir 20.000. Terus? Pesertanya 20.000 tuh, nah semua kan seluruh dunia. Nah, aku baca kesempatan, aku kirim video linku ke Chevrolet pusat di Amerika. Nah, di pusat di Amerika ke notice. Di notice. Ini orang siapa nih? Gitu kan. Ini orang siapa nih? Bla 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 bla. Enggak pendek cerita, singkat cerita, dikontak sama si Chevrolet Indonesia gitu kan, tanya-tanya gitu. Tanya-tanya, ini talent siapa? Ini siapa ini? Oke. Terus sebulan kemudian enggak lama diumumin, alhamdulillah menang. Aku kepilih, kemenang dapat. Jadi dapat dari dari Medan, Jakarta, Lombok, Purwokerto. Berapa banyak yang diambil gitu. Itu? Cuma kalau boleh tahu masih punya videonya nggak Mas? Dokumentasi. Ada. Boleh nggak di share waktu kompetisi Chevrolet itu? Di YouTube bentar, aku share screen coba ya. Boleh. Nanti ada. Aku share screen ya, coba nih. Nih aku share screen. Bentar, start buat. Oke, bentar nih aku. Oke, ini pertama nih. Oh, ini siapa berapa orang nih? Ini 4 orang. Nih. Dari Indonesia 4 ya? Ada tuh. Nah, dinyalain aja. Jalanan jauh dari Indonesia. Nah, tuh. Ini kita latihan di Carrington. Tuh sama pemain-pemain MU di belakang tuh tadi. Oh. Itu pemain MU era siapa ya Mas? Ini zaman-zaman Wayne Rooney, terus zaman-zamannya siapa namanya? Ander Herrera, Juan Mata, terus Mourinho ya juga dia, Plat.
Bukan dong. Moyes? Pelatihnya siapa? Yang Belanda. Gus Oh, Hiddink. Hiddink ya? Gus Hiddink ya? Gus Hiddink ya? Iya, Gus Hiddink. Bukan Louis van Gaal. Luis van Gaal. Gus Gus Van Hiddink. Gaal. Hiddink. Kok Iya Hiddink? aja lagi. Luis van Gaal. Gus Hiddink mah Indonesia tim. Mas ini main Nih. main sama pemain-pemain Manchester ini ada Main yang enggak sama yang ini, jadi dari seluruh dunia kepilih 60. Oh. Nah, ini dari seluruh dunia nih. Indonesia cuma 4 oke, gitu. oke, Nih, oke. nah Oke. akhirnya saat itu ternyata Allah mewujudkan impianku, nggak cuma foto di depan stadion, tapi udah lu nggak usah foto di depan stadion, main. lu Iya, main di stadionnya. Tuh kata Allah gitu kan. keren, Siapa keren. yang berprasangka baik sama Allah akan kuberikan nikmat sebanyak-banyaknya gitu. Mantap, Wih, mantap. Makanya Mantap. itulah. Kita dapat itulah. siraman rohani nih untuk Iya, mencapai Allah. Itu sampai sekarang cita-cita. masih komunikasi sama teman-teman yang dari Indonesia, Mas. Dari Indonesia masih, dari Korea masih, dari India masih, terus dari Arab masih banyak kok, bahkan sama manajemen MU pun masih ada kontak-kontak tipis-tipis. Jadi kadang kalau misalnya ke sana ngabarin MU titip apa nih manajemen, aku titip ini, titip kain batik biasanya mereka. Iya, Mereka iya, titip iya. kain Oh, batik. Nah, yang ini saya ada foto Mas yang sebentar ya. Nah, promosikan batik Banyumas ke luar Ceritanya negeri. gimana nih, Mas? Ya, Ceritanya. ini Sebenarnya ini gini. ini kan ada sangkut pautnya sama yang tadi atau Oh, beda ada cerita? nyambung, nyambung ini ya? nyambung, masih relate. Jadi waktu itu kan setelah kita dipilih itu kita kan berangkat ke Manchester nih. Nah di Manchester itu kita kan dijemput sama manajemen MU kan, udah kayak pemain bolanya persis lah di stadion segala macem. Udah malamnya kita dinner, ada makan malam nih. Momen makan malam itu kita dikenalin sama manajemen Manchester. Nah, Oke, pas momen itu kebetulan aku udah bawa batik yang kalau teman-teman ingat itu zaman dulu tuh ada batik lukisan klub bola, Iya, ada iya. lukisan Ada logonya. Inter, Ada logonya lah ya. Juventus, lukisan Yang Manchester, lagi happening Barcelona, waktu itu ya. dulu banget, Iya, 2000 dulu. itu. Nah, akhirnya aku pesen ke batik cetaknya itu aku pesen sekitar 20. Nah, terus satu batiknya itu aku ngobrol ke Bank Indonesia. Waktu itu kan Bank Indonesia Purwokerto itu punya binaan namanya Batik Papringan. Nah, aku sharing ke Bank Indonesia dan ke Batik Papringan. Aku mau berangkat ke Manchester nih besok gitu. Kira-kira mungkin nggak ya kalau dibikinin batik tulis tapi dengan logo Manchester gitu kan. Terus Berarti mah udah mungkin, prepare Mas. ya? Udah aku udah prepare. Keren. Oh, Karena mungkin karena niatnya ingin menyumbang aja ya awalnya atau ingin hadiah saku. gift Waktu gitu. itu udah cuma pengen pokoknya kalau ketemu pemain, kalau ketemu manajemen aku cuma pengen ngasih aja lah bismillah gitu kan. Udah terus dibikinin segala macem. Nah, besoknya dianterin, terus lusanya aku berangkat ke Manchester. Udah bismillah aja bawa set. Mas, itu ukuran apa, Mas, bajunya? Itu aku berarti ukurannya kayak XL gitu lah, triple XL lah. Gede-gede gitu semua lah. ya. Kan mereka udah tahu kalau badan bule kan gede-gede, pokoknya dibikin extra size lah gitu. Udah dibikin kayak gitu segala macem. Nah, pas ada momen aku kan diundang nih kan, terus kan please welcome from Indonesia, Valen pun. Aku datang, aku pakai batik, yang lain-lain pada keren-keren Mas, pada pakai jas, setelan jas, sepatu pantofel. Aku doang tuh pakai sepatu sneakers, terus batikan kayak gini nih, batik yang ini nih yang dilihat ini nih, set. Tapi keren malah. Iya, pakai batik, maju ke depan, ngobrol, pakai bahasa Inggris segala macam. Nah, aku langsung nih inisiatif ngasih batik ke namanya Alan Keegan tuh The Voice of Old Trafford. Jadi MC-nya Old Trafford lah. Aku ngasih Pleng, nih buat kamu hadiah, ini buat kamu hadiah spesial, ini buat kamu hadiah spesial. Oke, udah diterima. Di situ ada Brian Robson, sama Albert Morgan, kitman-nya Manchester United. Ya. Sama jajaran pemain MU tuh di situ tuh, jajaran manajemen MU di situ. So, udah aku ngasih dong batik plung. Nah, si Alan Keegan-nya, hostnya itu bilang, "Wah, gila. Gua tahu batik
gue pernah lihat batik, tapi gue baru pernah seumur hidup ngelihat batik yang logonya Manchester United. Wow, mereka gitu kan, mereka kepo, wow, dilihatin dari detail segala macam. Mereka ngobrol di belakang, wah, bla 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 bla. Nggak lama, mereka maju lagi ke depan nih, mereka umumin gitu kan, this is the special gift gitu. Semua yang malam itu datang tepuk tangan semuanya. Itu berarti spontan ya Mas ya? Spontan. Nggak ada awalnya rencana cuma gitu. ngasih, ternyata dapat kesempatan jadi tamu spesial di Iya. acara itu ya. Iya, direspon, wow, keren, jadi obrolan segala macam. Di situ pas kebetulan ada media Inggris dan segala macam. Wah, jadilah berita tuh di situ. Nah, nggak lama kemudian mereka ngelalui segala macam. Nah, di belakang mereka ngobrol ternyata bla 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 bla. Intinya menyatakan bahwa batik ini akan kita pajang di museum. Akan kita majang di Museum Manchester United. Intinya sih gitu, bahwa kamu harus tanda tangan supaya tidak ada yang ngeklaim batik ini nanti di kemudian hari, bahwa kalau udah dipajang di museum kan nggak mungkin nih kayak ini batik mbahku nih, ini batik kakekku nih, ini batik omku nih, aku mau ambil lagi. Siapa tahu kan ada yang memanfaatkan itu kan. Nah, akhirnya ya udah secara resmi bahwa batik itu akhirnya diminta berkenan nggak kalau misalnya batiknya kita pajang di museum gitu. Ya, betul. Jadi emang itu awal mulanya Mas Valen membawakan batik, sehingga batik tersebut sekarang ada di Museum Manchester of United. Museum Old Trafford. Bismillah. Old Trafford, betul. Nah, dan juga kan di sini saya lihat sebentar ada beberapa foto yang mungkin menarik nih. Selain sebagai tamu acara istimewa di MU, Mas Valen ini saya lihat kabarnya juga pernah menjadi tamu kehormatan dari Paris Saint-Germain kan? Paris Saint-Germain. Oh, ini gokil. Ya. Kisah pria Purwokerto dapat akses. Ini sampai sampai di muat di Indozone loh. Media yang dimana semua orang Indonesia akses rata-rata, Indozone, ya kan? Rata-rata follow ya. Ini kalau boleh tahu, Mas. Iya, ini boleh. Apakah ada sangkut pautnya dengan MU yang sebelumnya atau gimana? Ini sangat berbeda jauh. Ini beda cerita lagi. Jadi ceritanya ini aku cerita ya. Jadi waktu itu, ini kalau kamu lihat orang yang di pojok, yang di sebelah istriku itu namanya itu namanya Anthony Baka namanya. Terus siapa itu, Mas? Itu kayak apa ya? Kayak dia yang bertanggung jawab di PSG gitulah, di bagian aku lupa jabatan, tapi dia punya jabatan penting di situ. Di Paris Saint-Germain dia punya akses kemanapun, bahwa semua orang di Paris Saint-Germain dia begitu dihormati di Paris Saint-Germain. Nah, saat itu dia mampir ke Indonesia, Ban. Oke. Nah, Kemudian di Indonesia. Dalam rangka apa dia ke Indonesia itu? Dalam rangka waktu itu ke Indonesia. Jadi gini, dulu sebelum timnas di banned, di apa ya istilah di banned tuh ya? Ya, disanksi. Ya, karena waktu itu ada apa, kejadian apa ya, Ban, waktu itu ya, Ban? Nggak terlalu sering sih kita. Iya, pokoknya waktu itu timnas mau di banned ya. Iya. Ya, timnas mau di banned. Nah, sebenarnya itu PSG udah survei lapangan, udah survei stadion buat main di lawan timnas. Oke. Nah, mereka tim segala macam itu udah survei stadion, udah survei lapangan, udah survei fasilitas segala macam. Nah, waktu itu kebetulan mereka bikin event yang namanya PSG Treasure Hunt. Aku bantuin programnya PSG. Nah, sampai akhirnya aku kenal sama si Anthony Baca ini. Kemudian dia ngasih kartu nama, Ban. Karena mungkin dia lihat cara kerjaku bagus, cara kerjaku rapi, cara kerjaku baik. Akhirnya dia ngasih kartu nama. Terus dia bilang, kalau kamu nanti main ke Paris Saint-Germain, kalau kamu nanti suatu saat bisa ke Paris, kamu kabarin ya. Gitu. Oke. Kamu kabarin, oh siap gitu. Aku kabarin. Ya udah, akhirnya itu aku bilang, aku nabung, kita
kita kalau istilah orang Jawa prihatin lah Ban gitu. Iya. Nabung. Tapi itu bener-bener diseriusin ada niat rencana ke Paris. Serius. Aku gitu. ke Paris itu karena memang istriku pingin wujudkan impian untuk lihat Paris kan. Aku nabung terus ngumpulin duit ya dikit-dikit lah gitu. Ada hampir sekitar 1,5 tahun lah aku nabung. Pokoknya aku fokus nabung, prihatin lah Ban. Pokoknya intinya aku pingin nyenengin istri buat ke Paris karena kan bagi sebagian orang, bagi sebagian cewek, Paris itu adalah kota impian Pak Ban. Romantis ya. Iya betul. Iya, waktu itu ke Paris kan. Akhirnya inilah semua umat itu yang ingin pergi ke sana. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim kesampaian Ban. Ke Paris lah kita. Berapa tahun Mas dari ngumpulin uang sampai berangkat ke Paris? Itu hampir 1 tahun sampai 1,5 tahun. Cuman niatnya udah 3 tahun. Niatnya udah dari 3 tahun dari sebelum nikah udah niat gitu. Niatnya waktu itu ke Eropa sama ke Eropa sama umroh waktu itu. Oke. Udah kan? Terus nabung akhirnya kita berangkat ke Paris. Nah, udah sampai di Paris, aku ngabarin dong. Iya kan? Ngabarin dong, halo, apa namanya, sir, gitu, pakai bahasa Inggris kan. Aku lagi di Paris nih, gitu. Boleh nggak sih main ke kantor PSG? Aku waktu itu bilang gitu. Aku mau nganterin sesuatu nih, gitu. Aku mau nganterin sesuatu nih buat Sir Anthony gitu, sama beberapa merchandise buat pemain PSG barangkali bisa diterima. Oh, of course, dikasih alamat kantor PSG, Ban. Nah, dikasih kantor alamat PSG segala macem. Naiklah kita pertama berangkat itu kita naik kereta. Naik kereta, segala macem, nyampe tuh ke kantornya PSG. Kantornya gede banget. Kantornya di dalam. Enggak, beda. Kantornya beda. Agak jauh dari stadion. Gede banget kantornya. Itu ada sekitar 4 lantai, tapi gede banget. Gede banget itulah itu. Kayak mall. Oke. Nah, sudah. Kemudian dari situ ditemuin tuh sama dia tuh habis makan siang, ditemuin, yuk main ke kantor kita. Aksesnya pakai sidik jari, terus nggak bisa sembarangan masuk lah. Karena kan itu rahasia perusahaan kan. Di situ kita masuk, lantai pertama kita ngelihat segala macam, langsung tuh logo PSG gede banget. Kemudian kita dikasih tahu, ini loh ruangan merchandise Paris Saint-Germain, ini loh ruang si presidennya si yang orang Arab tuh. Aduh, aku lupa namanya. Nasser El Khelaifi ya? Mansur. Ya, Nasser El Khelaifi. Pokoknya, iya. Mansur, terus segala macam. Nah, waktu itu si direktur olahraganya kan Patrick Kluivert tuh. Ya. Nah, kita diajakin ke ruangannya Patrick Kluivert. Gitu. Di ruangannya Patrick Kluivert segala macam. Dia ternyata bisa bahasa Indonesia, Patrick. Tapi bahasa Indonesia yang basic. Gitu kan. Hello, apa kabar? Gitu. Wah, saya cinta nasi goreng segala macam. Wah, gila lu Patrick Kluivert gitu kan. Legend yang cuma bisa kita lihat di buku tulis zaman SD kan, akhirnya kita bisa ketemu langsung Patrick Kluivert kan. Gitu kan. Iya, terus ketemu, ngobrol, ternyata berkesan. Nah, akhirnya waktu itu kan rencana tuh aku cuma mau mampir ke Paris, ya udah, cuma pingin mampir ke kantornya, pingin nasi batik, ya udah selesai. Ternyata, manajemen berkesan dengan kita, Ban. Akhirnya aku sama istri ditawarin, Sabtu besok kan ada pertandingan tuh, Olympique Lyon lawan Paris Saint-Germain. Di stadion Parc des Princes. Waduh, aku nggak tahu tuh sebenarnya. What? Gitu. Terus padahal waktu itu besoknya kita mau ke Belanda. Nah, akhirnya akhirnya aku sempat galau kan malam itu kan. Akhirnya ya udah kita cancel aja lah, ini kesempatan sekali seumur hidup kan, belum tentu kita dapat kesempatan lagi. Ya udah akhirnya istri memahami untuk cancel ke Belanda. Akhirnya di situ kita dikasih tuh akses VVIP buat nonton Paris Saint-Germain lawan Olympique Lyon. Nggak foto atau video yang Mas Valen bertemu dengan para pemain PSG ini? Ada dong, cek aja di YouTube Valen Pun Paris Saint-Germain, ada semua. Sebentar. Valen Pun PSG ada nggak nih? Wah tuh, lihat tuh, gokil nggak tuh? Ini yang nomor 3 nih. Okay. Ini fullnya, ini full vlognya, nomor 3. Nah, ini pas latihan nih, tuh sesi latihan. Di pinggir lapangan gitu, pinggir Mas, di center band gitu. Ini lihat dulu dong, di pinggir lapangan persis nih.
Tuh. Ya? Oh boleh dong, kan orang dalam. Wih, pakai baju batiknya coba tuh. Yoi, pakai batik. Walaupun ini ada waktu itu ada si siapa? Pastore, ada Cavani, ada Drexler, ada Verratti, ada si siapa namanya? Ada si Maxwell yang waktu itu ini masa emasnya awal PSG kan yang banyak duit hari ini. Oh iya ini. Nah, ini kan siapa ya manajernya ya? Manajernya itu si siapa yang sekarang jadi pelatihnya? Bukan, yang jadi pelatihnya Arsenal sekarang. Oh itu bukan si ini siapa namanya? Unai Emery. Oh. Unai Emery. Ini pelatihnya masih Unai Emery nih. Nah ini pokoknya, akhirnya kita dikasih kesempatan untuk keliling stadion, untuk muter-muterin stadion. Nah ini ada, ini Anthony. Iya, ini ada Anthony baca juga nih. Nah terus Mas itu kayak mau kondangan gitu ya Mas ya, tapi di stadion Mas. Tapi di stadion, keren loh. Tapi itu momen yang tak terlupakan. Jadi ketika itu ada satu kamera gitu kan, pas kita lagi nonton di kursi VIP, ada satu kamera bilang gini, pakai bahasa Prancis gitu ya. Intinya sih legend pokoknya ini dia fans Paris Saint-Germain dari Indonesia, kita disorot tuh. Jadi aku sama istriku disorot berdua tuh, agak lama tuh. Ditonton orang stadion kan, dikasih tepuk tangan paling meriah. Gitu. Ini dikasih tepuk tangan paling meriah, terus ya udah, jadi istriku ternyata waktu itu pakai hijab kan, jadi satu-satunya yang berhijab di stadion itu deh. Wih, keren. Itu ya, ini momen-momennya waktu itu aku ngucapin say thanks sama Anthony. Ini Anthony gitu. Terus dan ternyata aku kan sempat ngecek ya harga tiketnya berapa gitu segala macem. Itu berapa itu? Sekitar 8 jutaan. Karena big match kan. Ya, Lion. Iya. Karena waktu itu Olympic Lyon tuh masih Depay, terus ada Lacazette, terus Tolisso gitu. Itu sih. Nah, ini aku dikasih akses buat bisa keliling Paris Saint-Germain nih. Masuk ruang ganti tuh. Juga. Ini ruang ganti pemain ya. Ruang ganti terus ruang nih tuh. Wih. Ini ruang ganti Paris Saint-Germain. Wah, keren ya pokoknya deh tuh. Terus udah kita kayak bener-bener tamu terhormat. Jadi ternyata tamu terhormat itu kalau misalnya dari PSG sendiri itu punya standar bahwa ada beberapa tamu terhormat yang masuk kategori itu ada tokoh dunia, terus ada atlet basket, atlet apapun segala macam, terus ada siapa lagi ya, pokoknya ada tokoh publik segala macam. Nah, aku kan bukan siapa-siapa di sini. Nah, akhirnya nih momen-momennya nih kok ada bisa, Nah, itu ya karena bagi mereka aku itu, nah ini ada Marquinhos, bagi mereka ya aku adalah keluarga gitu. Karena niat baikku disambut dengan baik sama mereka gitu. Ini sih momen-momennya. Jadi mereka pun berusaha untuk memberikan yang terbaik lah, karena pada waktu bisa bahasa Prancis, Mas? Nggak bisa, boro-boro. Paling bonjour doang. Udah, merci beaucoup. Nah, ini ada Rabiot. Ini gitu doang sih sebenarnya. Iya. Gitu. Buat impian para benar. Gimana? Jadi intinya sih gini, Ban. Kalau kita berbuat baik. Itu tadi videografernya istri Mas ya? Istriku. Karena istriku kan ya paling tahu-tahu juga standar pemain lah. Paling ya David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dia tahu gitu. David Beckham, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dia tahu. Buffon dia tahu lah, Totti dia tahu istriku. Tapi kalau misalnya tahu nggak Drexler? Aduh, gue nggak tahu Drexler. Udah lu foto-foto aja gitu. Jadi kayak dia mengabadikan momen gitu. Terus Angel Di Maria segala macem. Ya udah. Terus tapi dia tahu Cavani, tahu si Verratti dia tahu. Gitu. Udah, terus akhirnya ya pokoknya intinya sih kalau kita berbuat baik dimanapun, insya Allah lah kebaikan yang lain pasti akan datang lah. Gitu. Jadi intinya ketika kita bisa membantu orang, siapapun orangnya, ya udah kita tulus aja, jangan punya ekspektasi tinggi bahwa wah kita harus
kita harus ngambil sebanyak-banyaknya dari orang ini nih. Kalau bisa, dia kan orang kaya nih. Kita kerjain aja, udah kita kan ada tuh zaman-zaman sekarang kan orang yang memanfaatkan momen. Wah, udah nggak apa-apa, manfaatin aja orang ini nih. Sebenarnya jangan gitu. Jangan aji mumpung. Justru kita nggak pernah tahu nih rahasia-rahasia apa yang udah disiapin sama Allah gitu sih. Oke. Wah, keren. Gitu sih. Jadi kalau kita kerja sama-sama orang, pokoknya apapun itu dikerjain aja dulu yang tulus aja. Kita nggak usah ngarepin apa-apa sesuai dengan job desk dan udah deal-dealannya kayak gimana. Nanti kalau misalnya emang bisa kita kasih lebih, ya kita kasih lebih yang bisa kita kasih. Nanti insya Allah kelebihan yang kita kasih itu diganti dengan hal-hal baik yang lain di kemudian hari. Itu udah pasti kok. Jadi tenang aja. Ya, siap. Saya boleh tanya nggak Mas? Boleh dong. Kayaknya kan Mas sudah pernah sampai ke Manchester, pernah ke ketemu pemain PSG. Nah sekarang impian Mas terkait bola sekarang apa Mas? Impian kedepannya atau cita-cita nih? Jadi aku jadi terbuka nih, bukan di sini. Jadi gini Mas, cita-citaku dulu itu waktu SMA sebenarnya aku tuh punya cita-cita pingin jadi wartawan. Jurnalis ya. Nah, tapi jurnalis olahraga, di mana kalau misalnya Mas dulu banyak kan jurnalis Indonesia yang meliput Piala Dunia, yang meliput Liga Inggris, backgroundnya stadion, Rayana Jaka Surya, latihan, persis kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Cita-citaku tuh sebenarnya itu, Mas. Cita-citaku sebenarnya itu, dan itu akan selalu aku tanam bahwa aku punya impian suatu saat aku pingin banget bisa ada di stadion itu, bisa reportase, bisa menyampaikan berita, dan ternyata impian itu terwujud. Nah, sebenarnya impian itu sih masih tersimpan dalam hatiku bahwa suatu saat aku pengen kerja di manajemen klub sepak bola lah gitu. Entah klubnya apa aja, yang penting saat itu aku pengen bergabung, aku pengen ngasih apa yang aku bisa, yang aku punya untuk klub tersebut gitu. Dan ternyata dengan seiringnya... Tapi klubnya klub Eropa kan Mas? Klub Eropa dong Mas, aku klub Eropa lah Mas. Maksudnya kalau nggak klub Indonesia mungkin sih. Pingin sih, cuma aku pingin push your limit gitu. Aku kan tipikal orangnya tuh seneng banget tantangan, challenge. Aku sampai sebatas mana sih limit. Jadi manusia itu kan sebenarnya punya batas limit, punya batas kemampuan yang dia yang tahu cuma diri dia sendiri, Mas. Oh, levelku bisa nih aku gabung di klub ini gitu. Untuk jadi apa kek gitu, walaupun sekedar cuma staff marketing. Dan semakin seiring berjalannya teknologi maju sekarang ini kan, sosial media segala ini, ternyata banyak loh klub-klub luar negeri yang butuh jasa orang-orang Indonesia loh gitu. Jadi ketika kita bisa baca peluang itu, ketika kita bisa manfaatkan peluang itu akan jadi hal yang luar biasa, Mas. Gitu. Nah, jadi cita-cita apa aja, Mas? Kenapa? Boleh tahu nggak klub-klubnya? Barangkali bisa jadi opportunity kita ya, Mas Edo. Oh, banyak Mas. Klub Spanyol itu, ini aku jadi bocoran ya. Klub Spanyol itu lagi butuh banget orang Indonesia, karena gini Mas, karena bagi sebagian klub itu, Indonesia itu adalah negara potensi nomor 2 setelah Brazil. Ini sekedar bocoran aja ya. Jadi bagi mereka itu nomor 1-nya itu Brazil, market mereka, target market mereka. Nomor 2-nya itu Indonesia sebenarnya. Target market dalam hal untuk bikin engagement sosial media, untuk narik bagaimana fans engagementnya itu makanya klub-klub sepak bola Eropa itu kadang suka salut sama supporter Indonesia. Kenapa? Mereka melihat fanatisme, mereka melihat bahwa gila ya, di negara lu jam 2 aja orang masih mau bangun untuk nonton bola. Jam 3 aja masih rela untuk nonton bola. Di sini tuh nggak ada gitu. Di sini tuh orang Eropa aja boro-boro paling mentok tuh jam 12, karena bagi mereka jam 12 sudah harus tidur, karena kan mereka besok harus kerja kan gitu. Jadi kok bisa ya orang-orang Indonesia gitu. Nah, itulah kerennya Indonesia di mata mereka, bahwa Indonesia tuh pasar yang bagus gitu untuk kemajuan fans mereka, untuk naikin engagement fansnya gitu. Jadi kalau aku lihat sih pokoknya kalau bisa dimanfaatin, sering-sering aja cek
medianya, kadang sering-sering cek di webnya, mereka kadang suka buka open recruitment itu loh, gitu. Jadi sometimes kita bisa mungkin bisa jadi kontributor. Nanti kayak film itu loh, film yang si Adipati Dolken yang di City itu, tahu nggak? Iya, persis film itu. Itu apa ya, Manchester Blue apa namanya? Aku lupa, aku nonton filmnya. Blue apa kayak iya, apa gitu. Pokoknya tapi dia syutingnya bukan di ini kan, bukan di Etihad kan. Itu syutingnya di stadion mana gitu, di stadion klub. Iya, betul. Iya, di stadion klub lain juga. Kurang lebih kayak gitu sih. Aku punya cita-cita pingin kerja di, kalau ngomongin apa yang pingin dicapai ya, aku pingin sekarang Mas di industri apa Mas, kalau boleh tahu kerjanya? Kalau aku sih masih MC aja Mas, masih MC, masih ya dagang-dagang kecil-kecilan lah Mas, dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau orang Jawa bilang prihatin lah Mas gitu. Keren, tapi sambil coba-coba kesempatan yang jadi reporter di luar negeri gitu ya Mas. Iya dong, aku selalu cari kesempatan itu. Aku selalu cari Mas. Bahkan apa namanya, waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama Paris Saint-Germain kan. Ya kalau kita butuh sih orang Indonesia buat, tapi yang kita mau adalah kamu mesti stay di Paris dan kamu harus bisa bahasa Paris gitu, harus bisa bahasa Prancis. Gitu. Cuma ya udahlah, aku pikir entar deh, pokoknya aku tidak akan menyanyikan kesempatan ini. Aku sih tidak bilang enggak. Maksudnya suatu saat aku bisa kontak lagi gitu. Suatu saat aku udah siap lahir batin. Kan kalau misalnya kita nih Mas dari Indonesia tiba-tiba langsung ke luar negeri kan pasti harus ada berbagai, apalagi udah berkeluarga kan, pasti ada berbagai pertimbangan yang harus disepakati dan juga emang dipilih lah bareng-bareng, disetujui bareng-bareng gitu. Apalagi kan aku bawa istri gitu, makanya. Mantap. Tapi kalau istri sih so far mendukung. Mau kerja di Paris Saint-Germain, mau kerja di West Ham, mau kerja di Crystal Palace, mau kerja di Fulham, terserah. Ya, aku malah jadi nyebut klubnya ya. Ya pokoknya itu deh, pokoknya klub-klub itu deh pokoknya gitu. Keren. Mau kerja di Deportivo La Coruña, kayak mau kerja di Cadiz, mau kerja di mana, terserah gitu. Yang penting gue ikut gitu. Tapi kalau saya pribadi kan kenal Mas Fahri udah cukup lama ya, dari zaman saya masih SMP gitu kan, saya sekolah punya radio ya kan, hingga sukses. Ya, amin ya Allah. Atau ada orang yang bilang bahwasanya dengar dulu Mas Valen ini pernah berjualan di pasar ya? Sekarang juga masih Ban. Sekarang juga masih. Ya cuma kan masa ya saya pamer-pamer, saya jualan di pasar aja, ngapain gitu kan, orang mah agak perlu tahu yang itunya. Jadi gini, perihal di sosial media itu, jadi gini Ban nih. Iya, ini tips Ban. Perihal di sosial media itu jangan pernah upload hal-hal menyedihkan dalam hidup kamu, nggak usah. Orang taunya kita bahagia, orang taunya bukan kita konyol. Ya? Iya, orang taunya kita, wah gila nih orang nggak punya masa depan. Ya udah bikin orang punya persepsi pikiran mereka. Jadi dalam arti ya udah, maksudnya yang tahu kita. Jadi aku bilang ya? Betul, yang tahu kita mau yang tahu kayak kita gimana kan kita sendiri Mas, gitu. Jadi kita nggak perlu cerih payahnya, jadi nggak perlu. Jadi makanya orang bilang, Mas kok aku lihat Mas Valen kok kayaknya happy aja ya, hidupnya bahagia segala. Padahal gimana kita gimana kita bersyukur aja ya, ngapain hal-hal yang nggak perlu kita umbar di sosial media mah nggak usah. Sosial media itu isinya happy aja gitu. Anggap tuh kita nggak, orang-orang ngira kita nggak punya masa depan. Ini orang kerjaannya kayak gitu ya, nggak ada masa depannya. Tapi ntar suatu saat kita bikin sesuatu yang boom. Kita akan boom. Asik. Kita akan boom. Kok ini orang. Iya. Kok ini orang tiba-tiba udah tanda tangan aja nih sama klub ini. Nah, kode nih kayaknya nih. Iya. Kok tiba-tiba udah foto sama presiden klub ini sih? Waduh, gitu kan. Nah, itu sih aku tuh paling senang bikin kejutan kayak gitu, Bang. Ya. Betul. Keren. Ini di dalam buku Dreaming ya. Dreaming Big. Itu Dreaming Big itu mengisahkan Mas Valen dari awal mula berkarir sampai hingga tercapai satu dari jutaan impian Mas Valen, atau memotivasi orang untuk tetap bermimpi, atau bagaimana Mas? Jadi gini, kadang orang kan Pak Jokowi ya waktu itu ya? Iya, waktu itu
Ada nggak fotonya Mas itu kira-kira? Ada, masih ada kok. Aku masih ada ininya, kayaknya masih ada, nanti aku share screen di sini. Jadi ada momen di mana aku waktu itu, jadi gini, kan aku kalau misalnya perjalanan di Eropa, kalau Bana ngikutin ya, jadi perjalanan Eropa kan aku kadang suka bikin caption kan bikin caption cerita bahwa ini loh, ketika kamu berbuat baik, kamu akan dikelilingi dengan hal-hal baik yang akan selalu menyertaimu. Ketika kamu berbuat baik, kamu akan dikelilingi dengan sesuatu yang baik gitu. Orang baik akan ketemu dengan orang baik. Nah, temenku itu ada salah satu penulis juga, dia udah bikin 3 buku gitu, namanya Muhammad Syafi Brika kan, dia followerku juga. Nah, dia membaca kesempatan bahwa, Mas, kayaknya sayang nih kalau Mas Valen nulis caption bagus-bagus kayak gini, tapi orang cuma baca paling 3 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, abis itu orang lupa gitu. Ya. Gimana kalau Mas bikin buku? Wah, waktu itu aku kaget, waduh, bikin buku, gimana ceritanya gitu kan? Iya Mas, jadi kayak menurut aku kisah-kisah Mas Valen ini punya nilai untuk memotivasi orang lain. Akhirnya, ya udah Mas, coba dibikin kayak gimana? Dia bikin skrip tuh, segala macem. Nggak lama, 1 bulan kemudian ketemu lagi tuh, Mas, skripnya udah jadi nih. Ini beberapa kisah yang aku ambil dari caption-caption Mas Valen yang menurut aku ini bisa menginspirasi gitu. Akhirnya iya, dibikinlah kisah segala macam, ada dokumentasi lah ya. Terdokumentasi dalam sebuah buku, Mas. Karena dia juga bilang, betul. Mas, jadi gini Mas, ini buat catatan juga penonton ngobrol dunia bola ya. Yes. Ya, ngobrol dunia bola dan bola. Nah, misalnya gitu kan. Ini catatan juga nih. Minimal manusia ada. Ya, jadi minimal manusia dalam hidup itu punya 1 karya minimal. Kenapa? Jadi gini, Ban. Ketika nanti manusia itu sudah nggak ada di dunia ini, karyanya itu akan tetap ada. Nah, siapapun orang yang melihat karya itu, siapapun orang yang mendengarkan karya itu, yang membaca karya itu, orang akan teringat lagi, wah ini, orang pasti akan cari tahu, ini siapa? Oh, orangnya udah nggak ada, tapi karyanya masih ada. Ya udah, Al-Fatihah yuk, kita doain mudah-mudahan ilmu yang dia kasih terus bermanfaat, mudah-mudahan karyanya bisa terus bermanfaat, jadi amal yang nggak akan putus, Ban, selamanya, Ban, selama karya itu masih ada. Gitu, Ban. Nah, dari situ iya. Mas Valen ngalah-ngalahin Ustadz keren ya. Enggak lah, Masya Allah. Enggak, ini kan berdasarkan pengalaman aja Mas Edo. Keren Mas. Ya. Menginspirasi tapi Ustadz, Mas, menginspirasi yang lebih muda-muda kayak gini kan Mas. Amin. Ustadz benerannya kan Albana, Mas. Saya aja itu udah pakai topi. Iya. Iya, Mas. Terakhir, boleh kasih pesan-pesan buat para pemuda milenial di luar sana atau pendengar semua terkait dengan cita dan mimpi terhadap atau cita-cita tinggi terhadap apa yang diinginkan sama sepak bola lah ya, tentang bola. Boleh tentang bola ya. Jadi gini, pokoknya intinya kalau kamu memang suka Manchester United, apapun klub yang kamu suka Arsenal, kamu suka Juventus, kamu suka Inter Milan ya. Mas Edo suka apa nih, Mas? Coba tebak, Mas. Aku fans apa, Mas? Paling ini mah nggak jauh-jauh AC Milan, kalau nggak jauh-jauh AC Milan ini mah. Bukan. Bener nggak? Aubameyang, Mas. Aubameyang. Oh. Aubameyang, Mas. Arsenal ya apapun itu ya Mas. Jadi apapun, kalau teman-teman punya impian, ya Allah mudah-mudahan suatu saat aku bisa mampir ke stadion itu. Simpen mimpinya baik-baik, bawa dalam doa, bawa dengan niat yang baik, dengan ketulusan. Ingat bahwa nggak ada hal yang lebih besar ini daripada Tuhan yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Ketika kita menyerahkan apa yang ada di hati kita semuanya ke Allah, biarin Allah dan semesta yang bekerja untuk kita mewujudkan impian. Jadi buat teman-teman yang punya impian besar, yuk tetap semangat, tenang aja. Gak ada mimpi yang sia-sia, gak ada mimpi yang gak mungkin. Selama teman-teman selalu melibatkan Allah di dalamnya, insya Allah impian itu pasti akan terwujud gitu. Pasti Mas, pasti. Siapa yang bisa membuktikan? Saya sudah membuktikannya. Ketika kita punya impian dan kita melibatkan Allah di dalamnya, meminta doa sama orang tua, sama ibu terutama ya, insya Allah Mas, mimpi itu bakal terwujud. Dah, itu aja. Apapun, pokoknya
Kalau teman-teman punya, wah aku mau beli sahamnya Juventus, bisa. Aku mau beli, aku suatu saat mudah-mudahan ada pemain Indonesia yang bisa main di klub Eropa. Buktinya makin banyak kan? Makin banyak pemain-pemain Indonesia yang dilirik sama klub-klub Eropa kan? Gitu. Jadi pokoknya itu aja sih. Ini bukan motivasi, ini bukan kata-kata apa segala macam. Ini hanya pengingat diri sendiri juga bahwa ketika teman-teman punya inspirasi, Mas. Iya, amin. Mudah-mudahan jadi manfaat. Ketika teman-teman punya impian sebesar apapun punya, itu simpen aja teman-teman. Simpen, doakan, sholawatin kalau yang muslim ya. Terus doakan terus tiap malam. Nanti alam bawah sadar kita itu akan menyerap energi positif. Nah, nanti energi positif itu akan terserap sama semesta yang akan bergerak, Mas, untuk kita mewujudkan impian-impian itu. Mas punya ke Arsenal, Mas, tenang aja, Mas. Istriku itu, ini aku jadi cerita ya, istriku itu orang yang awalnya itu nggak yakin dan nggak percaya bahwa bisa ke Eropa. Tapi dia percaya bahwa kamu yakin nggak bakal bisa ke Eropa? Aku sih nggak kebayang bakalan bisa ke Eropa. Oke, simpen impianmu bareng-bareng. Nanti setelah menikah kita niatkan lillahi ta'ala, kita keliling dunia. Dan nggak lama ternyata bener kan, Mas. Ada aja jalan, Mas. Ada aja jalan untuk bisa dimudahkan ya, Mas. Mas pingin ke Arsenal. Mas, stadion Arsenal bagus banget, Mas. Aku udah pernah ke sana. Aku udah keliling Emirates. Udah ke Emirates bagus ya? Udah banget. Aku udah ke Emirates sama istriku. Pakai kaos Persibas. Amin. Semoga tercapai juga lah. Kita kan pergi ke Eropa. Mas Valin kan jersinya kemana-mana ke Eropa ya. Kita mah di Demang aja. Ya Allah. Tapi Mas Bana juga kan punya cita-cita ke Inter, Mas. Nanti siapa tahu. Jadi kalau aku kebetulan ada kenal juga manajemen Inter, ada. Jadi kalau di Inter ini sedikit bocoran ya, Mas. Oh, boleh. Jadi sedikit bocoran ya, Mas. Jadi ternyata bagi sebagian orang yang tinggal di Italia, itu yang fansnya Inter, ketika mereka mendengar orang Indonesia, mereka akan langsung terngiang Erick Thohir. Bahwa bagi sebagian fans Inter, Erick Thohir adalah dewa. Iya, dia menyelamatkan ekonomi Inter ya kalau itu. Iya, jadi ketika kita fans Inter, kemudian disambut ketika kita datang ke Inter dan disambut dengan di kota Milan dengan sangat itu sambutannya sangat baik dan istimewa. Iya. Gitu. Jadi mudah-mudahan lah. Amin. Dan para pendengar dan penonton ngobrol dunia bola di sini bisa tercapai impian seperti Mas Wale, bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa dapat tamu kehormatan, bisa bertemu pemain, datang. Amin. Mas, aku boleh ngasih pesan lagi nggak buat ngobrol dunia bola? Boleh. Mas, jadi gini, Mas. Ngobrol, kalau aku melihat ini, aku dari orang yang sedikit banyak paham brand ya, Mas. Ngobrol dunia bola itu punya brand sendiri yang cukup kuat. Kalau Mas istiqomah, kalau Mas amanah, kalau Mas kompak, saya yakin, Mas, ngobrol dunia bola ini bisa jadi besar dan nggak menutup kemungkinan, nih percaya sama saya nih, pegang omongan saya, kalau Mas tetap istiqomah atau Mas tetap semuanya niatin tulus segala macam, bakal banyak pemain-pemain nasional, pemain-pemain Eropa yang dengan senang hati bisa join di ngobrol dunia bola, Mas. Percaya, pegang omongan saya. Bener. Nantinya akan banyak. Nantinya kalau misalnya emang ya pokoknya terus aja, Mas, bikin konten, terus istiqomah bikin konten, karena aku bilang itu tadi bahwa industri sepak bola, industri sosial media kita di Indonesia itu sangat-sangat dilirik banget bagi sebagian klub Eropa. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Bisa jadi nanti Mas wawancara pemain Inter, bisa jadi Mas wawancara pemain mana lagi, pemain Arsenal gitu kan. Jadi siap. Terus tetap semangat. Pemain Eropa ini tetap kita yang Mas Edo membutuhkan Mas Valen sih sebagai host. Oh, dengan senang hati. Nanti saya berusaha untuk cari orang dalam. Nanti rencana kita bertiga jalan-jalan ke Eropa bareng-bareng, kemudian liput di sana, ngobrol dunia bola. Bisa dengan senang hati. Salah satu klub di Eropa ya. Bisa dengan senang hati. Tinggal nanti ketemunya tinggal mau ke klub mana, nanti coba aku cari tahu dan koneksiin, mudah-mudahan jadi komunikasi yang baik bareng sama ngobrol dunia bola bareng sama klub-klub yang ada di Eropa. Gitu. Pokoknya
Jadi siapa juga yang nyangka kan ngobrol dunia bola bakal bisa ngobrol sama Maudy Kusnaedi gitu kan. Itu langkah yang besar loh. Beneran. Jadi nggak ada salahnya Mas kalau emang ini coba mulai dari ngobrolin bareng sama pemain-pemain timnas mengenai perjuangan mereka ngelewatin COVID ini. Mereka bisa connecting dengan Maudy dan Mas Valin pun juga berminat dan bersedia buat datang. Kita sih banget lah ngobrol sama Mas Valin juga di hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, apalagi kita sebagai fans bola tentunya. Jadi ada gambaran, nggak cuma nonton bola di layar kaca doang ya Mas Edo ya. Amin. Ada dengan obrolan Mas Valin, nggak cuma kita nonton bola, tapi kita di dunia nyata juga bisa berbuat baik dan berdoa. Amin. Harus. Siapa yang bilang bahwasanya impian itu akan datang ketika kita tekun untuk istiqomah, berdoa terus dan tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kita ya. Betul sekali, dan libatkan selalu semua usaha kita sama Allah. Pokoknya ya Allah, saya mau wawancara, misalnya saya mau wawancara Evan Dimas Darmono, semuanya saya serahkan ke Allah lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, udah gitu aja. Ya Allah, saya mau wawancara pemain-pemain Arsenal, mudahkan ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, udah aman Mas, udah pasti aman. Itu udah hal paling gampang. Pokoknya ketika kita pekerjaan apapun, mau itu via Zoom, mau itu via live, pokoknya kalau udah kita ngelibatin Allah, selalu aja ada penyelamat di situ Mas. Udah, pokoknya Allah tuh emang maha baik dan maha besar lah gitu. Jadi semangat teman-teman semuanya, ngobrol dunia bola, insya Allah bakal jadi lebih besar. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih waktunya dan terima kasih ketuanya dan pembelajaran buat kita dan pendengar di sana semuanya. Mungkin sekali kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan bertemu langsung ya, karena lebih emosionalnya lebih dapat kalau kita ngobrol langsung. Bisa. Ngopi bareng, semoga pandemi ini cepat hilang lah, cepat berakhir. Amin. Dan tentunya juga kita merindukan riuhnya stadion untuk bisa datang nonton bola, baik di dalam maupun di luar negeri, ya kan? Luar biasa. Apa yang tadi Mas Valin ceritakan bisa menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Dan tentunya buat kita, terima kasih banyak juga doanya dan supportnya. Semoga Mas Valin dan keluarga juga selalu sehat, selalu lancar rezekinya, lancar job, lancar segala hajatnya lah ya dari kita. Doa terbaik juga ya buat semuanya. Tentunya. Oke, dari saya dan Mas Edo dan Mas Valin, terima kasih banyak buat pendengar yang sudah mendengar podcast Ngobrol Dunia Bola. Edisi pemuda dari Banyumas ini bisa berangkat ke MU dan memberikan batik dan mempromosikan batik hingga menjadi tamu istimewa di Paris Saint-Germain. Thank you banget. Makasih. Bertemu di episode selanjutnya podcast Ngobrol Dunia Bola. Dan see you. Bye. See you. Ngobrol Dunia Bola. Bola dan bola.